Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil karya kami tentang pembangunan berkelanjutan. Berikut nama-nama yang akan mempresentasikannya. Anugrah Dwi Prasetyo, Muhammad Gilang Ramadan, Muhaimin Sifa Senjaya, dan Syarif Hidayat. Materi yang akan kita bahas yaitu pengertian umum dan pengertian para ahli akan disampaikan oleh Muhammad Gilang Ramadan. Ciri-ciri dan tujuan akan disampaikan oleh Anugrah Dwi Prasetyo. Syarat dan prinsip akan disampaikan oleh Muhaimin Sifa Senjaya. Dan saya sendiri, Syarif Hidayat, sebagai pemateri 4 sebagai contoh dan kesimpulan. pengertian umum, definisi pembangunan berkesinambungan atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya baik untuk generasi sekarang maupun generasi masa depan. Pengertian menurut para ahli, Stockholm United Nations Conference on Human Environmental 1997. Pengertian pembangunan berkelanjutan dalam Stockholm United Nations Conference on Human Environmental atau Deklarasi Stockholm adalah sumber daya alam di bumi termasuk udara, air, tanah, flora, dan fauna, terutama contoh yang mewakili bagian ekosistem alam, harus dijaga supaya aman untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau manajemen yang sesuai dan hati-hati. Pengertian menurut para ahli, Budiharjo dan Sudyarto. Pengertian pembangunan berkelanjutan menurut Budiharjo dan Sudyarto adalah kota yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetensi dalam ekonomi global, dan mempertahankan keserasian lingkungan, vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pembunuhan kebutuhan mereka. baiklah saya akan memaparkan ciri-ciri. Yang pertama yaitu memberikan kemungkinan kelangsungan hidup dengan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada berbagai sektor dan kegiatan lain untuk berkembang bersama di tiap daerah baik dalam kurun waktu yang sama maupun berbeda secara berkesinambungan. Dan tujuan mengatasi segala bentuk kemiskinan di semua tempat, baik desa, kota, dan lain sebagainya. Memastikan pendidikan yang layak, berkualitas, dan eksklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Mencapai kesetaraan, gender, dan memberdayakan perempuan. Mengakhiri kelaparan dengan mengalahkan pertanian berkelanjutan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi. Materi selanjutnya syarat. Pertama, menempatkan kegiatan dan proyek pembangunan pada wilayah dan perwilayahan yang benar secara ekologis. Kedua, pemanfaatan sumber daya terbarukan yang tidak boleh melebihi kapasitas yang diberikan. Yang ketiga, pembuangan beragam limbah industri dan rumah tangga yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang keempat, perubahan ekologis yang terjadi di dalam sangatlah tidak diperbolehkan untuk melebihi kapasitas dari serangkaian daya didukung terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip. Pertama,
equity atau pemerataan. Kedua, ekonomi. Yang ketiga, energi. Selanjutnya, ekologi, engagement atau peran serta, keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, perlindungan keanekaragaman hayati. Ya, materi selanjutnya yaitu contoh dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di kota. Contoh pembangunan berkelanjutan yang ada di kota lebih ditekankan dalam segi infrastruktur dengan tujuan untuk memperlancar arus perekonomian serta mengurangi kemacetan. Pembangunan berkelanjutan di desa. Selain di kota-kota besar, pembangunan berkelanjutan ini wajib diterapkan di desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Banyak sekali desa yang masih tertinggal karena kurangnya pembangunan dan akses jalan untuk mempermudah kegiatan perekonomian mereka. Contoh pembangunan berkelanjutan dalam aspek sekolah. Contoh nyata pembangunan berkelanjutan yang ada di sekolah adalah tersedianya sekolah kejuruan menengah atau SMK. Para siswa dan siswi yang lebih memilih SMK dibandingkan SMA akan memiliki keterampilan setelah lulus dari sekolah. Ya, untuk kesimpulannya yaitu pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun sangat kompleks dalam implementasinya. Perlu sinergitas antara aktor-aktor pelaku dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan mengindahkan hukum ekonomi, alam ekologi, dan peradaban. Di samping itu, integrasi tiga faktor dalam implementasi pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Artinya tidak ada salah satu yang dikorbankan untuk memajukan sektor yang lain. Dengan ini, maka implementasi pembangunan berkelanjutan akan menjadi kenyataan, bukan lagi dalam tataran konsep dan retorika politik yang menjadi alat penjajahan model baru dalam era modern. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Barangkali ada yang mau berkomentar, langsung login aja ke Google Classroom tentang apa yang mau ditanyakan. Oke, makasih. Terima kasih Oke, atas terima kasih. perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.